Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susila Adi Kusuma dengan NIM A12 2022 067990. Saya ingin mempresentasikan dari tugas mata kuliah transformasi digital. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul aplikasi sistem informasi desa di Desa Pesan, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo. Yang pertama adalah latar belakang. Desa yang masih bekerja dengan cara lama sampai saat ini, sebagian besar pelayanan di Desa Pesan, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo masih berjalan secara manual. Warga butuh surat pengantar harus datang langsung ke kantor desa, mengisi berkas, lalu menunggu proses tanda tangan yang bisa memakan waktu sampai 2 hari. Data kependudukan pun masih tersebar dalam arsip fisik yang rawan hilang atau rusak, sehingga menyulitkan perangkat desa saat harus mencari atau memperbarui data. Di sisi ekonomi, petani dan pelaku UMKM sempat masih bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil produksi dengan harga yang cenderung ditentukan sepihak. Pada tahun tengah, penetrasi smartphone di kalangan warga terus meningkat dan pemerintah tengah mendorong program Smart Village serta SPVI. Momentum inilah yang mendasari usulan pengembangan aplikasi sistem informasi desa bagi Desa Pesan. Yaitu contoh seperti 1-2 hari waktu pengurusan surat pengantar dan prosesnya masih manual seperti pelayanan data pendidikan masih berkualitas. Lalu yang menerusnya itu tengkulak satu-satunya jalur hasil tanah dari persoalan di lapangan menuju arah yang ingin dicapai. Yang pertama ada rumusan masalah, bagaimana mempercepat layanan administrasi desa yang selama ini masih manual. Yang kedua, bagaimana menyediakan kanal informasi desa yang lebih terbuka dan ada akses warga. Yang ketiga, bagaimana membantu petani atau UMKM memasarkan produk tanpa bergantung pada tengkulak. Yang keempat, bagaimana memastikan sistem yang dibangun tetap berjalan setelah proyek berakhir. Dan maka dari itu tujuan yang ingin dicapai yaitu tujuan desa menjadikan pelayanan desa Pesan lebih modern, transparan dan berbasis data. Ada tujuan khususnya yaitu 1. Merancang aplikasi SID terintegrasi yaitu sebagai penetrasi informasi dan marketplace. Yang kedua ada mempercepat layanan surat menyurat bagi warga. Yang ketiga dapat meningkatkan keterbukaan informasi, anggaran dan kegiatan desa. Yang terakhir itu membuka akses pasar lebih luas untuk petani dan dari proses manual menuju layanan digital, yaitu aspek dapat pelayanan surat yang sistem lama itu membutuhkan 1-2 hari kerja. Kalau sistem baru secara digitalisasi kurang lebih hanya membutuhkan waktu untuk 15 menit saja untuk menyelesaikan layanan surat menyurat. Selanjutnya ada aksesibilitas. Pada sistem lama, aksesibilitas hanya terdapat pada jam kerja ataupun tatap muka. Sedangkan pada sistem baru atau digitalisasi 24 jam dan dari mana saja dapat dijangkau. Yang ketiga, data kependudukan. Data kependudukan rawan salah catat atau duplikasi yang dilakukan oleh pihak dari desa untuk melakukan kecurangan dan harus dalam sistem baru atau digitalisasi data tersimpan rapi dan terpusat sehingga tidak akan adanya terjadi kecurangan ataupun kesalahan data. Yang keempat, transparansi anggaran. Pada transparansi anggaran pada sistem lama atau manual hanya menggunakan papan pengumuman ataupun hanya terbatas. Misal hanya dari data yang kita dapat pusat dan papan pengumuman pun dari transparansi anggarannya bisa digunakan karena bisa terjadinya kecurangan. Pemerintah pun tengah dorong program Smart Village dan sistem baru atau digitalisasi inilah yang mendasari usulan online dan kapan saja dan itu bisa diakses kapan saja dan semua petani yang ada pada Desa Pesan. Dan pemasaran hasil tani sistem lama hanya melalui tengkulak saja dan benar-benar belum terdapat pelayanan segmentasi desa yang selama ini masih luas. Menyediakan kanal informasi data yang lebih terbuka dan menyediakan visi transformasi digital pada Desa Pesan yaitu Desa Pesan sebagai desa yang mandiri, transparan dan berkelanjutan melalui layanan pemerintahan dan ekonomi masyarakat yang terintegrasi secara digital pada tahun 2029. Untuk mewujudkan visi tersebut, 4 misi berikut yaitu bagian utama dalam merancang dalam dan menjalankan sistem informasi desa, yaitu ada informasi
informasi administrasi mengusulkan yang desa pesan mengotomatisasi proses administrasi pendudukan dan surat menyurat. sebagai desa digital pada tahun 2009. Yaitu Sesuai program membangun kanal informasi desa yang terbuka dan informasi digital selanjutnya pemasaran desa digital, yaitu berguna untuk memperpendek rantai pemasaran hasil petani dan publik selanjutnya literasi digital, memberi edukasi digital bagi warga. kali kita dalam adaptasi penuh di desa. Kerangka strategis Ya, ada analisis SWOT dan perkembangan. Pertama, kerangka desa terbuka pada izin website desa sebagai ya. dan mas SDM masih terbatas membentuk UNI, yaitu dukungan kebijakan SPPE, Smart Village dan skema dana desa atau hibah. Trade yaitu asistensi sebagai warga data sebagai pada vendor atau mulai itu pertama yang menjadi tanggung jawab itu sebagai dari kepala desa. Selanjutnya koordinator atau Surat Kusuma yang mempresentasikan sekretaris desa. hasil dari tugas luas mata kuliah transformasi digital dan NIM Susati Yang Kusuma mengurusi 2022 sistem marketplace dan memperhatikan agar sistem informasi desa pada desa pesan Kabupaten jasa Sukabumi. mengaspirasi menghubungi seluruh tim di atas untuk Saya yang masih bekerja secara lama sampai saat ini sebagai pusat pelayanan di desa pesan Kabupaten Sukabumi administrasi masih berjalan secara manual. autofill data warga Partai yang butuh surat pengantar informasi publik harus datang masuk ke kantor desa mengisi berkas lalu menunggu proses tanda tangan yang ada publikasi bisa memakan waktu sampai 2 hari. Data kependudukan pun masih selanjutnya ada tersebar marketplace dalam masih fisik yaitu dan adalah akan hilang atau saksinya menyulitkan perangkat desa saat harus mencari nomor data di sistem melalui petani dan aku UMKM. Tempat yang masih bergantung pada tengkulak untuk menjadi hasil produksinya dengan harga yang cenderung ditanggapan sepihak. Padahal penetrasi smartphone di kalangan warga terus meningkat yang pertama ada dan jajaran pemerintah pun tengah mendorong program smart desa serta SPPE. Momentumlah yang mendasari usulan bahwa implementasi informasi desa bertujuan untuk digunakan memperkenalkan sistem yang akan ada di dilakukan lapangan. menuju arah Lalu selanjutnya ada operasionalisasi. Operasional yang dilakukan oleh tim yaitu akan dikelola oleh admin desa dan diawasi. masalah bagaimana terdapat pelayanan segmentasi desa yang selama ini masih manual. Keberlanjutannya Ini yaitu jalan kanal informasi dana data desa yang lebih terbuka dan dikelola dari warga. Karena berdasarkan masalah-masalah tanpa berani ada waktu yang pada tahun pertama dari proses sistem manual akan menuju layanan digital. yaitu modul administrasi dan informasi publik diluncurkan ditargetkan untuk 10% warga. Lalu tahun kedua Digital. untuk modul marketplace ditambahkan Layanan sobat ditargetkan layanan digital desa pesan. juga aplikasi antar desa itu sistem Desa pesan. diperluas ke desa-desa tetangga pada kecamatan muter. Sebagai desa digital pada tahun 2009. Sesuai program Di sini ada target keberhasilan dan kesiapan menghadapi informasi digital informasi desa yang pertama ada 100 warga terdaftar aktif publik lalu waktu layanan surat dari 1 sampai 2 hari bisa menjadi kali kita 15 dalam adaptasi penuh di desa. Tiga, ada kenaikan omset UMKM dan petani sebesar perkiraan sebanyak kurang lebih 15% dan estimasi anggaran tahun pertama yaitu ada di 37 juta. Sumber dana desa hibah digitalisasi desa dan potensi dasar supaya penggunaan anggaran tidak bertumbuh pada satu pot saja. Dan terdapat resiko utama dan cara mengatasinya. Resiko terdapat resistensi warga terhadap teknologi baru. Mitigasinya yaitu sosialisasi inisiatif dan pendampingan langsung. Resiko yang kedua ada jaringan internet yang belum merata. Banyak desa-desa yang belum memiliki jaringan internet yang secara Surat Kusuma dan mempresentasikan dan di situ hasil dari tugas luas mata kuliah transformasi digital dengan NIM Susati Kusuma atau 2022 dan ditambah dan memperhatikan agar sistem informasi desa pada desa pesan Kabupaten Sukoharjo. yang ketiga ada resiko keamanan dan Desa yang masih bekerja secara lama sampai saat ini sebagai besar pelayanan di desa pesan Kabupaten Sukoharjo tidak berwenang masih berjalan secara manual. Warga yang butuh surat pengantar harus datang masuk ke kantor desa mengisi berkas lalu menunggu proses tanda tangan yang bisa memakan waktu sampai 2 hari. Data kependudukan pun masih tersebar dalam masih fisik dan untuk yang penutupnya melawan itu terus titik awal aksinya menuju desa menyulitkan pesan yang masyarakat desa digital harus mencari informasi nomor desa data di yang sistem dalam melalui petani petani dan aku dan UMKM. teknologi
setempat yang masih bergantung pada tengkulak untuk menjadi hasil produksinya dengan harga yang cenderung ditentukan sepihak. Padahal penetrasi smartphone di kalangan warga terus meningkat dan pemerintah pun tengah mendorong program smart juga beserta SPP. Teman-temanlah yang mendasari usulan One Presiden Informasi Desa akan di lapangan menuju arah saja kepresidenan tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan komitmen bersama dari kepala desa, BPD hingga warga untuk menjalankan pertama-tama bagaimana mempercepat pelayanan dokumentasi desa yang selama ini masih manual, menyediakan kanal informasi data yang lebih terbuka dan mudah diakses warga, karena melakukan melayani wajah tengkulak dan dari sistem ini banyak dari proses manual menuju layanan digital dan beberapa ini dengan kepala desa, BPD, UMDes dan radar digital. Layanan surat digital digital desa pesan mengusulkan desa pesan dan sekian sebagai